Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi KPK dan EPB kelas 5 sampai kelas 6. Jadi langsung saja ke tujuan pembelajaran yang berdasarkan taksonomi Bloom. Yang pertama itu mengingat C1 menyebutkan pengertian KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan EPB faktor persekutuan terbesar. Yang kedua, memahami, yaitu C2 menjelaskan secara menentukan KPK dan EPB dari 2 atau 3 bilangan. Yang ketiga, menerapkan C3 menyelesaikan soal tentang KPK dan EPB dalam berbentuk angka. Yang keempat, menganalisis, yaitu C4 membandingkan dua metode mencari KPK dan EPB, yaitu faktorisasi, prima, dan kelipatan atau faktor langsung. Yang kelima, mengevaluasi, yaitu C5 menyelesaikan soal cerita yang melibatkan KPK dan EPB dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menciptakan, yaitu C6 membuat soal cerita tentang KPK dan EPB berdasarkan pengalaman sehari-hari. Selanjutnya yaitu kegiatan metode atau problem based learning, diskusi kelompok. Yang pertama itu pendahuluan persepsi atau motivasi. Guru memberikan pertanyaan pemantik. Jika ada 2 lampu berkedap-kedip, satu setiap 4 detik dan satu lagi setiap 6 detik, kapan keduanya akan berkedip bersamaan? Siswa mencoba menjawab, lalu guru menghubungkan dengan konsep KPK. Guru kemudian bertanya, jika ada 12 apel dan 18 jeruk, bagaimana cara membagikan dalam kelompok yang sama besar tanpa sisa? Siswa menjawab dan guru menghubungkan dengan konsep EPB. Selanjutnya itu kegiatan inti. Yang pertama, eksplorasi atau pemahaman konsep, diskusi kelompok. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi 2 bilangan dan diminta mencari KPK dan EPB dengan 2 metode. Yang pertama, kelipatan atau faktor langsung. Yang kedua, faktorisasi atau prima. Guru membimbing siswa dan menjelaskan konsep KPK dan EPB dengan contoh konkret. Yang kedua, penerapan atau menghitung KPK dan EPB, yaitu latihan atau mandiri. Siswa mengerjakan soal latihan. Yang pertama, tentukan KPK dari 6 dan 8. Yang kedua, contohnya itu menentukan EPB dari 12 dan 18. Setelah itu, guru membahas jawabannya bersama-sama. Yang ketiga, analisis dan evaluasi. Soal cerita dan presentasi. Siswa diberi soal seperti cerita seperti 2 bus berangkat dari terminal bus. Bus A berangkat setiap 12 menit dan bus B setiap 18 menit. Jika mereka berangkat bersama pukul 6, pukul berapa mereka akan berangkat bersama lagi? Berapa siswa diminta menjelaskan jawaban di depan kelas? Yang keempat, kreasi atau membuat soal sendiri, yaitu tugas kelompok. Setiap kelompok membuat 2 soal cerita tentang KPK dan EPB berdasarkan pengalaman sehari-hari. Lalu menukarkan soal dengan kelompok lain untuk diselesaikan. Selanjutnya, indikator evaluasi sebagai dasar pembuatan soal. Indikator evaluasi atau sebagai dasar pembuatan soal. Yang pertama itu siswa dapat menyebutkan pengertian KPK dan EPB dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara mencari KPK dan EPB menggunakan 2 metode. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal tentang KPK dan EPB dalam bentuk angka. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang melibatkan KPK dan EPB. Yang terakhir, siswa dapat membuat soal cerita tentang KPK dan EPB. Contoh soal evaluasi yang contohnya itu ada soal pilihan ganda, soal isian singkat, soal cerita atau esai, soal kreasi. Nah, jadi itu saja penjelasan materi dari KPK dan PB yang kelas 5 sampai kelas 6. Sekian, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.